Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Walhamdulillahi ahsanal khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dewek yang hormati dan muliakan Sahibul Bait Kanda Tiang Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hasan Basri Khalil. Yang dewek yang hormati Ketua Pengurus Pondok Pesantren Darus Sholihin Darmaji, beserta dari pihak kepolisian. Alhamdulillah dari pengaman kita ada yang hadir untuk mengaman-nyamankan acara kita hari ini, serta jamaah pengajian hafizani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sangat bahagia sekali membersamai pelunggum sami semua beserta orang tua kita, guru-guru kita, para masyayikh kita yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala acara kita pada hari ini merupakan acara yang sangat luar biasa sekali, bermajelis ilmu dan bertawajjuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, membimbing manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekali yang doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita, para masyayikh kita selalu sehat walafiat, dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal muqaddimah sangat luar biasa sekali, sambutan Sahibul Bait sangat luar biasa sekali. Yang melongo kedengar lagu niki tidak ada dalam kaset niki, sangat luar biasa nasihat-nasihat dari lagu tersebut. Tetapi alhamdulillah jamaah sekalian, pengajian tiang niki, pengajian kita hari ini tiang teringat dengan nama beliau Hasan Al-Basri. Beliau nama ini di seluruh ulama tasawuf nama yang menjadi peletak batu pertama ilmu tasawuf. Di neman terkenal dengan aran tasawuf niki belum dikenal. Maka orang yang membuat ilmu tasawuf pertama kali itu namanya Hasan Al-Basri. Bukan dari Darmaji lagu niki. Kalau beliau janiki adalah dari tuan guru kita yang suara belagu niki andina rekaman musolah. Masya Allah nih. Ini Syekh Hasan Al-Basri ini ya, ma rafa'a ra'su arba'ina sanatin, 40 tahun ndek nuwah seriuk langit. Siaran Syekh Hasan Al-Basri niki 40 tahun dek nuwah tongak langit, dek nuwah seriuk langit 40 tahun. Dalam rangka apa? Dalam rangka beliau mentarbiah dirinya untuk tetap tawadhu. Itu Syekh Hasan Al-Basri. Tangga si tahu dek nuwah seriuk langit, bawa doa ngandang mimba bit tawadhu, mempraktikkan ketawaduan mereka. Beliau ini Masya Allah, beliau adalah orang yang sangat luar biasa sekali, namanya Syekh Hasan Al-Basri.
Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, makanya kalau pelungguh meniki punya bidadari, buat nama yang penisbahannya kepada ulama-ulama. Buat dia nama-nama kita, nama-nama nama-nama bidadari pelungguh meniki kepada penisbahan ulama. Kenapa? Mudah-mudahan seperti ulama-ulama kita itu. Maulana Syekh Zainuddin itu ada ulama dari Malaysia, sangat alim sekali dulu di sholat di Masjidil Haram. Maka beliau diberikan nama oleh ayahandanya, diganti namanya dari Asy-Syaghab menjadi Zainuddin. Nah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Maka ini Syekh Hasan Al-Basri ini jamaah sekalian adalah ulama sebagai peletakan batu pertama yang bernama tasawuf. Maka barulah ada dari sejak beliau punya murid, dari sana beliau muncul aliran tariqah ini, dan lain sebagainya. Maka untuk dari semua pelajaran beliau dari Syekh Hasan Al-Basri, yang pertama kali beliau perbaiki adalah hati, sebagaimana yang disampaikan oleh Dani Tuan Guru itu. Adapun wiridan, zikiran, apa namanya itu Bapak jamaah sekalian, nomor 2 niki. Yang pertama yang kita perbaiki ialah hati. Hati yang bagaimana jamaah sekalian? Hati yang selalu khusyuk khudu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara persoalan hati pada pengajian ini, yang ingin menyampaikan satu huruf di dalam Al-Quran, yang huruf ini semuanya berbicara masalah hati. Ada sekian puluh ribu, 50.000 sekian disebut dalam Al-Quran huruf ini. Apa itu jamaah sekalian? Huruf fi. Yang ingin menyebutkan jamaah, menjelaskan jamaah kepada pelungguh sami, penggunaan huruf pi di dalam Al-Quran pertama kali dan paling terakhir. Setelah itu tidak ada pi lagi. Lagu endek pi proposal, ya bukan. Berapa pi kita di proposal ini? Bukan pi itu jamaah. Pi karena jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rangkaian kalimat memakai huruf-huruf hijaiyah itu dengan penuh ketelitian dan penuh hikmat, bukan sembarang kata. Tadi syair yang dibuat oleh Datuk Aris tadi, Datuk kita tadi, itu sangat teliti, diambil dari Al-Quran Al-Hadis. Ini ulama, ini hamba Allah saja sangat teliti dan enak kita dengar. Al-Quran pun Allah maha teliti, Allah maha indah, Allah maha hebat meletakkan kalimat-kalimat. Cuma jangkauan kepuitisannya Al-Quran itu kita tidak jangkau karena kebodohan kita. Al-Quran itu sangat seni. Nah ini ada kata fi di dalam Al-Quran. Fi di dalam Al-Quran itu ribuan kali, tetapi di sini yang tidak sebut. Cuma mungkin kalau ada waktu yang disebut 3 saja. Yang pertama dan terakhir. Fi pertama dalam Al-Quran itu pada awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba. Nah ini fi pertama dalam Al-Quran. La raiba fi. Apa maknanya? Tidak ragu. La raiba fihi, wahai manusia, la raiba fihi. Zalikal kitab la raib ay la syak. La raiba fihi. Jangan kamu ragu pada Al-Quran ini, pada Al-Quran itu. Jangan kamu ragu pada Al-Quran itu. Nah, fi pertama disebut dalam Al-Quran fi persoalan keraguan. Oke, fi terakhir. Fi terakhir dalam Al-Quran adalah fi sudurin nas. Ini fi terakhir. Ada pada surat
Kalau masih surat yang niki-niki model yang keman ketuan Dinda tiang Ustadz Fakih karena beliau hafiz. Jadi belum tiang tanya beliau ibu-ibu. Pada surat ayo kita baca fullnya. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu juga persoalan keraguan. Fi pertama Allah memakai kata fi merangkai persoalan kondisi keraguan. Fi terakhir juga merangkai persoalan keraguan. Ternyata apa jamaah sekalian? Ragu itu penyakit masalah paling berat pada manusia. Sifat ragu, ragu itu hati yang penyakitan itu. Kalau pelungguh meniki, dane al-mukarram, kayun bijan pelungguh meniki, jangan ragu, ben terus. Masalah jutaan nomor karo belah, jangan ragu. Ndek ya tak pertanyaan al-mukarram ini memang sudah luar biasa sekali. Artinya kalau persoalan ragu, kalau persoalan kebaikan, jangan ragu. Maju terus dan terus. Rembak-rembak, maju terus dan baik. Yang awali pertama. La fi zalikal kitabu la raiba fihi. Jangan ragu. Jangan ragu. Kenapa ragu? Setan yang membisikkan keraguan kepada manusia. Karena orang-orang beriman itu jamaah, dia artinya bersih. Pada kebaikan itu dia tidak pernah ragu. Tahun darang ragu ibu. Wah ragu. Sampun ibu-ibu ragu. Sampun. Nabi tahu biasa ragu. Ule apa ndek? Ragu. Pengajian iki belo apa ndek? Ragu. Ragu. Men bersih apa ndek? Ragu. Belanja apa ndek? Ragu. La raiba fi. Pada Al-Quran ibu, la raiba fi. Jangan ragu. Jangan ragu jamaah. Kalau persoalan kebaikan jangan ragu. Ibadah sekarang jangan ragu. Zikir sekarang jangan ragu. Pengajian makin lek darmaji hari Rebo jangan ragu. Maju terus. Ragu itu jamaah sekalian ialah penyakit. Maka dari itu jamaahku sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ulunggum sami itu jangan ragu. Lawan ragu apa? Yakin. Lawan ragu adalah yakin. Kalau memang itu datangnya dari Al-Quran, Al-Hadis, jangan ragu. Yakin. Salah satu penyebab doa terkabul adalah yakin. Yang ambil contoh nih, ada ulama namanya Syekh Hasan Asy-Syazali, bisa juga dengan Asy-Syazili. Tadi adalah Syekh Hasan Al-Basri. Kalau ini namanya Syekh Hasan Asy-Syazili. Punya murid. Beliau niki Syekh Hasan Asy-Syazili ini memiliki thariqah namanya thariqah Syazaliyah. Nah, punya murid. Tetapi murid ini enggak doen wirid niki jamaah. Apa nih? Demen selesai sembahyang, bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Hasan Asy-Syazali radhiyallahu taala anhu, Al-Fatihah. Itu wajah wirid bilang jelo ya doang wirid niki. Demen selesai sembahyang, bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Hasan Asy-Syazali radhiyallahu taala anhu, Al-Fatihah. Cuma itu wiridannya bilang jelo. Alhasil apa? Semua hajatnya terkabul. Mau ke Mekah ndek ngone, sampai Mekah dalam rangka haji dan umrah. Mau mendirikan kios, toko dapat. Iya, semua ikhtiar duniawinya tersampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mengatakan apa?
Syekh Hasan As-Sazali radhiyallahu taala anhu. Enggak wirid niki ibu. Nah, suatu saat bermimpi didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini minta maaf kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang tunas maaf dek ragen pelungguh. Lupa ke berselawat dek pelungguh. Dek wah baik berselawat. Dek kuah baca doa si lain. Enggak doang dek pelungguh. Enggak doang keniki ya Rasulullah adalah menyebut nama guru saya Syekh Hasan As-Sazali. Apa jawaban Rasulullah? Wahai umatku, Syekh Hasan As-Sazali itu waladi, anakku, baik secara biologis, anakku baik secara rohani. Kalau kamu menyebut Hasan As-Sazali, Syekh Hasan As-Sazali, cukup. Karena Syekh Hasan As-Sazali itu adalah anakku secara biologis dan anakku secara rohani. Maknanya secara biologis, Syekh Hasan As-Sazali niki habaib, seorang sayyid keturunan Desi Nabi. Karena anak kita ibu itu dua, anak secara biologis keturunan dan anak kita secara rohani, berguru. Kalau pelungguh berguru ilmu, berguru zikir, berguru tarekat, pelungguh dengan secara langsung berinak beramak oleh guru niki. Ya, guru yang seperti ini, bahasa Bapak Maulana Syekh, dosa banda menyangkut barang ina ama, bau tetebus istighfar banyak-banyak, dosa lek guru dena bau tekerisa. Nah, guru yang mana? Guru yang secara rohani ini yang kalau pelungguh niki berdosa kepada beliau, walaupun ulama sedunia besopok mele kerisa, tidak bisa niki. Ini sebenarnya lagu yang disampaikan oleh Hadratus Syekh, guru kita ini, beliau ambil dari adib, ilmu adib yang disponsori oleh kaum Haddad, ulama-ulama sayyid dari golongan Haddad. Itu beliau mengatakan merusak hati guru itu sangat berbahaya sekali. Lalu guru yang mana yang bisa kita jadikan orang tua? Guru yang sambung menyambung ilmunya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Hasan As-Sazali ini ilmu beliau nyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid beliau ini berkata, pada saat aku mimpi seperti itu, aku didatangi Nabi dan Nabi bersabda dalam mimpinya Syekh Hasan As-Sazali itu adalah anakku secara nasabiah dan anakku secara ilmu. Artinya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, beliau ini, muridnya ini tidak ragu kepada gurunya. Ndik ragu lek guru. Itu sebabnya menyebut nama gurunya itu semua hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya pelungguh niki juga diajar oleh Hadratus Syekh guru kita, namanya ilmu dasar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahdlatul watan fil khair, nahdlatul watan fastabiqul khairat. Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani wa Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Amin. Ini adalah bagian daripada apa? Bagian daripada menghilangkan keraguan pelungguh sami di guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nilai ke duit wirid inte jangkrik arah, wirid lalu tamai arah, wirid lalu kebagan arah, wirid kadun jampi tengeru arah, wirid kadun jampi dengan ini aziz mele langsung arah. Bendek lalu wirid jamaah. Pelungguh bilang sekarang kan pelungguh betenak wirid ustaz, angkatlah mun betenak wirid dikit. Jangan mau dulu kalau belum yakin.
Ilmu pertama orang yakin ialah wirid. Jamaah sekalian, itu yang punya sahabat, ya Allah si tegen sahabat ini. Ndek telekat sinapi-napi niki. Hap pelunggum mau sadar, mau tidak sadar lamper besi belakas, ndek ini kembe-kembe niki. Seterung ndak bisa. Dia penasaran apa ilmu niki. Dia sangat penasaran apa ilmu wayah niki. Ayat yang lalu tuntut ilmu. Ya, beliau mengatakan ini syarat anak. Bu lalu tuntut ilmu, ane catat uni kena. Bu catat niki. Bismillahirrahmanirrahim. Dat berkat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak nenim papu. Enggak anak kendek tahu masih lain katanya. Dat telu kali bu berkat la ilaha illallah. Apa jawaban papu kalau kamu yakin pada ilmu ini? Batu, lebur, besi, pola, ketulek nia, udianya dikebani. Artinya jamaah sekalian di sini kan yang mendominasi ialah yakin. Apa? Yakin yang mendominasi ini. Oke, ada cerita yang kedua niki. Yang dulu dikasih minyak oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu tahun 95, beliau wafat 97. Minyak ini luar biasa sekali memang minyak niki. Nah ini ada orang yang kasih minyak niki, berbikin tanjau teri minyak niki, yang kasih pakai apa namanya itu tolang sampat niki. Tetapi minyak niki teri, tahun teri ke malam. Yang cerita aja dah, kasusnya niki. Cerita norak niki, dia itu bagi waris. Seninan bagi waris, bukan dia. Seninan bagi waris. Lagu mau seninan kurang mau ya, karena karing paling kode dan perempuan kurang mau. Tetapi karena dia punya uang hutang di mertuanya, maunya lebih. Akhirnya beliau bersiap niki dengan istrinya itu melawan mertuanya. Sing ngomong ibu tercabut warisan niki, ibu ndek tebeng. Dia tebang warisan yang simpan. Burung mau kamu koras, pagah, turas teses, nuras le ina. Oh nih, papa koras ya ide baik lain nuras. Akhirnya apa namanya? Dia minta maaf kepada ibunya, dek mele apa? Bu beten syarat, Ustaz. Sangat ketemerik lalu si ina keniki wah kelawan besia, kembeng wah besiang masalah warisan bu tiang dek ini mau. Bu tiang makin semua saudara tiang sudah dapat warisan bu karing mesa, bahkan warisan yang sudah ada pun mau dicabut bu tunas syarat. Bu tiang beng niki. Oh ini baca ini jauh tolo oleh otak lagu ke ibu sana. Ide gama aklalo entar kelalo jokina. Assalamualaikum di sana baik-baiklah minta maaf. Insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala nanti pelunggum akan dimaafkan oleh ibu dan bapak pun baik. Nggih. Lagu jamaah sekalian, pas yang syarat niki teri leleh dan teri niki. Bumbeya mangkin. Peteng. Aduh. Nin wahya nih muni. Lalu akhirnya dia pungut itu, dia taruh di kepalanya. Pas tahu dengan toa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nyepeng mau dengan toa. No yang pok kena menu nyepeng nina nih. Terus ngonek-ngonek si tokol besalam. Mentoak mamun wah lalu zikir. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bertempuh mentoak mamun paling keras. Nah yang datang ngaran anak, nah jerih kena wah. Beketua kan. Amin batang anak angge. Mau nempoh hina Tuhan niki. Demi nempoh hina Tuhan niki rumuk kanak-kanak niki. Akhirnya pada malam itu bagus sekali. Tetemin sholat. Akhirnya walaupun pada malam itu tidak dikasih langsung warisan itu, tetapi besoknya langsung dikasih warisan itu. Akhirnya dia berkata apa? Manjur syarat Ustaz nun. Coba kita apa sebenar tebeng? Mau terbongkar-bongkar. Kebetulan si jauh syarat niki ya jering. Pas keselip benda niki nden teri-teri. Masih selalu selit niki, ternyata selalu selit lain jaran. Lain cara salah tembun niki. Tolang sampat si lalong kanuang niki jandek nembun, bu lain jaran lalu selit. Apa nih? Woi, lain jaran doang terima ke Ustaz manjur.
Akhirnya dia ke rumah Ustaz Tainjaran dia kuat benda Tainjaran tolong sampah talang kebengan. Ternyata tolong sampah di pas menah jelo ampun center masih leang dek kadu. Tetapi pelunggum iling lamun oleh Ustaz tuan guru dah kaya Tainjaran baris dulu dah kan Tainjaran pada ya oke. Lakukan dek mungkin tebeng Tainjaran si Ustaz tuan guru lagu sih dia salah embun. Itu yang jadi masalah. Nggak ada itu Ustaz tuan guru yang berbeng Tainjaran pelungum salah embun. Tetapi ini jamaah sekalian yang ingin yang sampaikan di sini bangun keyakinan dari sekarang sebab hal itu adalah berpotensi untuk pelungum niki terkabul segala doanya. Amin. Amin. Dendek luwek lalu wirid, dendek luwek lalu zikir. Marak Dani Al-Mukarram yang kedua sambutan tadi itu enggak usah, yang penting yakin. Tetapi masalah yakin ini persoalan sulit ibu. Nggih, lisa baun batu. Uni dengan sasak niki lisa baun batu. Artinya itu kondisi kebatinan orang sasak itu lamun dek serius pun dek embe satu sih. Mulai lantih nih ibu-ibu mbembe itu tengah haji ibu-ibu mulai lantih kemana ini alhamdulillah memang kita ibu-ibu nih dia terbau terjanji nggih lemak keping makai ping 1 juta nih pirang lalu harus di tangan dulu baru satu di itu kurang nabiaran kurang yakin kita kalau sekedar dijanji saja janji caleg. Oh dendek kena menu aja. Ya. Jamaah aku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para tuan guru kita tidak membawa janji-janji palsu, tetapi beliau membawa janji-janji Al-Qur'an. Hazal kitab ay zalikal kitab la raiba fi. Jangan kamu ragu terhadap Alkitab ini, Al-Qur'an ini. Jangan ragu. Kenapa? Penyakit pertama manusia adalah keraguan. Yang masuk kepada fi yang kedua setelah fi fihi la raiba ada fi nomor 2 dalam Al-Qur'an. Apa itu? Fi qulubihim maradun. Di dalam hati manusia itu ada penyakit. Nah niki fi qulubihim maradun. Anehnya fasadahumullah marondo suahan narak penyakit bu Allah rombok penyakit jerih anak mati ente. Masya Allah di dalam hati manusia itu ada penyakit terombok memalik penyakit. Siapa orang ini? Yang tidak sebut orang ini karena 2 surat sebelumnya itu menjelaskan persoalan orang-orang yang diginikan oleh Allah tetapi yang pada konsentrasi pada penyakit. Jamaahku sekalian, kenapa sakit hati? Kembali sakit hati teniki. Yang menyebabkan sakit hati itu 2. Ingat-ingat niki, yang menyebabkan sakit hati itu 2. Pertama, terlalu genem tekelor barang haram. Itu yang menyebabkan hati sakit. Iya. Baik haramun bizzatihi wa haramun bihukmihi. Angkat dendek solah-solah lo pengaken petelan sila pekeluaran pokok si halal. Jamaah nggih. Ni hasil A, hasil B, hasil C. Ya Allah. Pira rajin apel seni. 5.000 nih di apel nih. Apa jeruk? 5.000 nih. Ndek mau 4.000. Baru entelaku 6.000 lagu ndek kemele. Padahal darah baik dengan walaku. Ini pembohong, dagang yang pembohong. Nanti hasil jualan pelunggung itu, kalau pelunggung makan itu menjadi sakit hati. Penyakit jari. Penyakit jari jamaah sekalian. Kalau terlalu sering memakan memakan barang-barang yang haram. Yang kedua yang membuat hati sakit, terlalu sering bergaul dengan orang-orang yang pendusta. Si barang kebilang jelo niki ahlul lekak doang. Jamaah
Tandaran ahlul lekak. Lamun dek lekak sejeluk pineng. Tuh. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hati sakit. Hati sakit. Lamun dek jari imam sakit hati. Ada itu? Oh ada jamaah sekalian. Lamun dek tebeng kepeng si selakian sejuta sejelo sakit. Ndek tebeliang jilbab sakit. Ndek tetanja si ipar mentoa sakit. Deket balen beli Supra double X sakit. Jamaah anak piaran tetangga sebelah daftar umroh dengan bedengah berdaftar umroh berdaftar sakit doang turun. Lama-lama Allah katakan fazadahumullahu maradha, pelunggum niki ditambahkan penyakit. Kenapa jamaah sekalian? Sakitnya hati pelunggum itu tidak beralasan. Dengan berangkat umroh nih ya, ngone-ngone ule-ule umroh dengan nyetor haji bu dengan niat stroke. La ilaha illallah. Makanya penyakit hati itu jamaah sekali kalau sudah mulai sakit itu sangat berbahaya. Baik, obatnya hati yang sakit itu apa? Satu obatnya, dua penyebabnya, satu obatnya. Apa obatnya? La ilaha illallah. Nah, rajinan seketik baca niki. Lagu jamaah sekalian, sembuh ndak orang sekarang? Pelunggum eling niki. Dia coret ini dengan silet, bun owat. Jarak 2 jelo Malik mencoret. Owat. Malik mencoret, owat. Ini yang sembuh. Ini yang sembuh. Tidak. Atau pelunggum mopok sekarang, demen dua mopok, telep deket jogot Malik, Malik de popo, telep jogot Malik de popo, telep jogot Malik de popo. Ini yang bersih. Itu sama dengan zikir makin lema aja, zikir makin lema aja, zikir makin. Ini kapan sehatnya hati kita? Nah, ukuran hati pelunggum sehat adalah yang tahu pelunggum sami sendiri. Pelunggum sami sendiri yang tahu niki. Ini aja wah bedoin. Aparan niki rumahnya sudah direnovasi, balin wah tecet, mengkolek semamen dengan jak. Wah tak bedoe penyengker senuan. Mu itu makin beremben tani kakak ini. Angka sabar ki hari angka. Sabar-sabar doang itu pelot tapi sabar. Allah. Istri sah ndembani bapak nia aja. Istri sah jujur Pak Ibu. Nggih. Ieun Bapak. No. Dendek girang kolet-kolet Bapak biasa. Asa sudah. Biarkan orang alhamdulillah. Kalau terlalu sakit hati dengan duniawi, jamaah sekalian, fazadahumullahu marad, yang terumbu lemak penyakit. Walaupun di ayatnya itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bim. Mereka beriman kepada Allah lagu ajak. Makanya penyakit hati yang pertama kali adalah ajak. Pertama-tama ibu-ibu ajak niki biasa. Lagu lamun dah biasa-biasa, lamun dah mulai bani ajaang bija jari pelunggum, mulai dah bani ajaang selakian pelunggum. Lamun dah bani ajaang selakian pelunggum, mulai akan berani mendustai mertua dan orang tua. Auzubillahi min dzalik. Ndara anak keme, nara eme, padahal itu nara. Bijen ngendeng 10.000, 5.000 belanja sekolah MI niki. Bu, kangendang belanja 5.000 sekolah. Ndara eme. Gunde masuk gulang nih. Oh, bapak mulai itu. Bapak masih tindo. Pak, ngendang kepeng 5.000. Dendeng sekolah. Oh, pendek anak. 5.000 wah marak pekan lebar. Lamun ada kamu menen besanina tuan guru. Mana tuan guru itu adam ayam arak di arak teduk nindi arak sejelo 5.000. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.
Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, sakit hati ini menimbulkan keonaran, cepat menimbulkan keonaran baik secara kekeluargaan maupun secara masyarakat. Lamun selapu dengan sakit hati, si paling lelah polisi. Tahu? Mohon maaf Pak polisi ini. Paling lelah polisi jamaah. Manjuran polisi mangkin dengan besiang masih laporan oleh Pak Polmas tuh nih. Kak masalah dengan besiang niki jende dojok Polmas kusida selesai. Wah anu sallallahu salam. Mari bahasa pengarang besul wah niki. Nah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ayo perbaiki hati. Baik yang tutup dengan terakhir, fi sudurin nas, pada dada manusia itu. Kenapa fi sudurin nas, pada dada manusia itu? Karena konsentrasi atau tempat keraguan itu pada dada. Ada apa dalam dada? Ada hati. Hati inilah yang ragu jamaah. Nggih? Hati ini yang ragu. Lamun tebilin selingkuh, apa sakit? Hati. Gamaan nih sakit nih. Menuju ke balun no. Nih sakit nih. Ada enggak ibu-ibu lamun tebilin selingkuh? Nih sakit. Ada mana? Enggak ada. Pasti apa harus gebuk? Nih sakit. Kenapa? Karena hati di sini. Sedih di sini. Cemoh di sini. Bahagia di sini. Di sini semua bermuara. Karena ini jaga dada baik-baik. Jaga hati baik-baik. Al-Quran memberikan isyarat bahwa penyakit pertama adalah penyakit keraguan-raguan. Jangan ragu, Bu. Nggih, balik itu harus pelungguh menjadi orang yang hakul yakin. Baik jamaah sekalian.